Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pelajaran hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memulai bab 3, yaitu tentang garis dan sudut. Adapun kompetensi dasar yang harus dapat kalian capai, yakni yang pertama, kompetensi pengetahuan. Kalian harus bisa menganalisa hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian, kompetensi keterampilan, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian, peta konsep untuk lebih mudah mempelajari bab garis dan sudut, yakni garis dan sudut itu nanti terbagi menjadi beberapa pertemuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang garis, kemudian tentang sudut, kemudian tentang hubungan antar sudut pada dua garis sejajar, kemudian untuk yang terakhir kita akan membahas tentang melukis sudut istimewa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang garis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, garis itu dapat kalian lihat pada gambar ini, yaitu tentang contoh yang pertama tentang jembatan. Jadi sebuah garis dari titik A atau ujung jembatan sampai dengan akhir jembatan. Ini menunjukkan sebuah garis. Kemudian contoh yang lain adalah rel kereta api. Ada di sini ibu warnai warna merah, ya ini ada dua garis yang berwarna merah, kemudian dua garis yang berwarna kuning. Untuk yang merah ini saling sejajar, kemudian yang kuning juga saling sejajar, kemudian kalau kuning dan merah ini namanya garis yang berpotongan. Untuk lebih jelasnya mengenai garis, kita lanjutkan tentang yang pertama, hubungan antar garis. Dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi atau kita namakan dengan undefined terms. Antara lain titik, garis, dan bidang. Kalau dapat kita ilustrasikan di sini, titik ini seperti ini, titik A. Kemudian ini garis G. Kita tulis dalam tulisan kecil atau juga kita tulis dalam bentuk garis RS, dua huruf dengan sama-sama huruf besar atau kapital. Kemudian bidang alfa, ini bidang alfa atau bisa disebut juga dengan bidang KLM. Apa yang dimaksud dengan titik? Karena di sini disebut dengan undefined terms, maka sebuah buku dengan buku yang lain nanti pengertiannya bisa berbeda, ya. Di sini yang ibu bahas tentang titik itu adalah pengertiannya adalah sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tidak mempunyai panjang dan lebar. Biasanya digambarkan dengan memakai tanda noktah dan dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalkan titik A atau titik B dan seterusnya. Jadi ini namanya noktah, titik tetapi besar. Garis bisa juga diartikan sebagai kumpulan titik-titik yang memanjang secara tak berhingga kedua arah dan dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, garis L, atau boleh juga kita tulis dalam bentuk dua buah huruf tetapi pakai huruf kapital seperti ini, garis G atau garis RS, atau disimbolkan dengan RS, di atasnya ada sebuah garis. Kemudian bidang bisa diartikan sebagai suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas.
Contoh bidang KML atau ditulis juga dengan bidang alfa. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja, tetapi bisa diperluas, bisa ke bawah, bisa ke samping. Hubungan titik pada garis ada dua buah. Yang pertama, titik pada garis ada titik A terletak pada garis L. Kemudian yang kedua, titik di luar garis. Contohnya ini titik A ada di luar garis K. Jadi letaknya ada di luar garis. Kemudian yang B, hubungan titik pada bidang. Yang pertama, titik A ada di dalam bidang alfa. Kemudian yang kedua, titik A terletak di luar bidang alfa. Jadi ada dua buah. Selanjutnya, hubungan garis dan bidang. Garis pada bidang yang pertama, ini ada garis L terletak di bidang alfa, ada di dalam. Kemudian yang kedua, garis di luar bidang. Contohnya garis K ada di luar bidang alfa. Kemudian yang ketiga, garis menembus bidang. Jadi contohnya di sini adalah garis M menembus bidang gamma. Kedudukan dua buah garis. Garis dapat diperpanjang sampai tak hingga. Oleh karena itu, kedudukan sebuah garis dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, garis sejajar. Biasanya disimbolkan dengan seperti ini, M sejajar dengan N. Dua buah garis dinamakan sejajar jika kedua garis terletak pada satu bidang, dan jika garis itu diperpanjang, dia tidak akan berpotongan di sebuah titik. Kalau bisa digambar seperti ini ilustrasinya, garis M terletak pada bidang, kemudian sejajar dengan N. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh garis jajar adalah garis pada ubin atau garis pada rel kereta api. Kita lanjutkan kemudian kedudukan garis yang kedua, yaitu garis berpotongan. Disimbolkan dengan M kali N. Kalau kita baca M berpotongan dengan N. Dua buah garis disebut berpotongan jika kedua garis mempunyai sebuah titik potong atau titik persekutuan. Ilustrasinya seperti ini, garis M akan berpotongan dengan garis N di sebuah titik di sini. Kedudukan garis yang berikutnya yaitu berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis mempunyai paling sedikit dua titik potong. Contohnya di sini garis N dan garis M. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, garis berhimpit ini adalah jarum jam jika menunjukkan pukul 12. Jadi antara jarum panjang dan jarum pendek dia berhimpit. Kemudian yang keempat, garis bersilangan. Garis bersilangan jika kedua garis tidak sejajar, tidak terletak di satu bidang, dan jika diperpanjang dia tidak akan berpotongan. Contohnya di sini ada sebuah kubus. Kita ambil dua garis, yakni garis A, F. Jadi garis ini terletak pada alas, bidang alas. Kemudian dia akan bersilangan dengan garis CH. Di sini garis CH-nya terletak pada bidang tutup. Jadi kalau dia diperpanjang,
dia tidak akan berpotongan karena terletak di lain bidang. Contoh yang lain pada kubus, kita ambil lagi yang lain untuk lebih jelasnya. Garis BD terletak di depan, bidang depan. Kemudian dia akan bersilangan dengan garis EG. Kenapa dia bersilangan? Karena di sini EG terletak di belakang bidang dari sebuah kubus. Jadi kalau BD terletak di depan, kemudian yang EG terletak di belakang. Jadi meskipun di gambarnya di sini terkesan dia berpotongan atau bersilangan, tetapi sebenarnya dia tidak. Kenapa? Karena bidangnya berbeda. Jadi contohnya kalau kita dapat tuliskan contoh garis AB bersilang AF bersilangan dengan garis CH, kemudian garis BD bersilangan dengan garis EG. Kemudian kedudukan garis yang lain, yaitu yang terakhir, garis horizontal dan vertikal. Garis horizontal adalah garis yang arahnya mendatar, sedangkan garis vertikal adalah garis yang arahnya tegak. Kemudian jika kedua garis berpotongan, maka ia akan berpotongan tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Ilustrasinya seperti ini. Garis M adalah garis horizontal. Kemudian garis N dia akan disebut vertikal karena arahnya tegak. Jika berpotongan di sini garis M dan N, ia akan membentuk garis tegak lurus atau sudut 90 derajat. Kalau pada jarum jam, contoh garis horizontal dan vertikal adalah jam menunjukkan jam 3 dan jam 9. Maka jarum panjang dan pendeknya menunjukkan garis horizontal dan vertikal membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang ketiga, yakni membagi ruas garis sama panjang. Ilustrasinya seperti ini. Sebuah garis dapat dibagi menjadi N bagian yang sama. Pada contoh di sini, garis PQ dibagi menjadi 7 bagian yang sama. Di sini ya garis PQ menjadi 7 bagian yang sama. Maka di sini panjangnya PA akan sama dengan panjangnya AB, sama dengan panjangnya BC, sama dengan panjangnya CD, sama dengan panjangnya DE, sama dengan panjangnya EF, kemudian sama juga panjangnya dengan FQ. Ini ditambah lagi nanti ya, sama dengan FQ. Maka dia juga akan perbandingannya sama dengan PQ, dia akan sama panjangnya dengan GH, sama panjangnya dengan HI, sama panjang dengan HI, dan sama panjang dengan IJ, sama dengan panjang dengan JK, kemudian sama dengan KL, sama dengan LR. Maka kalau kita buat sebuah perbandingan di sini, PC dibandingkan dengan CQ, maka dia akan sama dengan PI dibandingkan dengan I per R. Kalau kita tuliskan di sini PC, di sini PC dibandingkan CQ, kita hitung PC-nya adalah 1, 2, 3, dituliskan 3. Kemudian CQ-nya C 1, 2, 3, 4. Jadi kita tuliskan 3 dibanding 4. Kemudian kita bandingkan dengan PI dibandingkan dengan IR. Maka di sini PI-nya kita hitung 1, 2, 3. Kemudian IR-nya 1, 2, 3, 4. Maka hal ini menyebabkan kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, PC per CQ
sama dengan PI per IR sama dengan 3/4. Jadi di sini PI dibandingkan CQ hasilnya akan sama dengan PI dibandingkan IR, sama dengan 3/4. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi PC per CQ sama dengan PI per IR sama dengan 3/4. Membagi ruas garis sama panjang ini nanti dapat kita gunakan untuk menghitung panjang dari sebuah garis. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas beberapa contoh soal berikut ini. Yang pertama, sebutkan pasangan garis mana sajakah yang saling sejajar, berpotongan atau bersilangan pada gambar berikut ini. Ini ada garis N, garis M, dan garis P, dan garis Q. Yang perlu kalian perhatikan di sini ada simbol seperti ini. P dan Q ada simbol seperti ini. Berarti ini maksudnya adalah P dan Q dia sejajar. Maka kita jawab di sini yang saling sejajar adalah garis P sejajar dengan garis Q. Ya, garis P sejajar dengan garis Q. Kenapa? Karena di sini kalau kita perpanjang, P dan Q tidak akan berpotongan di sebuah titik. Kemudian saling berpotongan. Di sini sudah terlihat jelas bahwa garis N akan berpotongan, ini simbolnya tadi ya. Garis N berpotongan dengan garis P, garis N berpotongan dengan garis P di sebuah titik X di sini. Kemudian garis M berpotongan dengan garis P di titik Y. Yang lain ada juga garis N, di sini garis N berpotongan dengan garis Q di titik W. Kemudian garis M ini ya, berpotongan X kita baca dengan perpotongan garis Q, garis M berpotongan dengan garis Q, M dengan Q di titik Z. Apakah ada yang lain garis yang saling berpotongan di gambar ini? Ya, di sini ada garis lain yang berpotongan yaitu garis M dengan garis N, dia berpotongan di sebuah titik yaitu titik V. Adakah di sini garis yang bersilangan? Di sini adakah garis yang bersilangan? Tidak. Kenapa? Karena di sini pada gambar ini semuanya terletak pada satu bidang. Ya, jadi tidak ada garis yang bersilangan. Sudah paham sampai di sini ya? Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai dari P. Ini kegunaan dari ruas garis yang dibagi menjadi N sama panjang. Ya, di sini AB simbol seperti ini menunjukkan bahwa dia sejajar. Berarti AB sejajar dengan DE. Ya. Kita perhatikan pembahasan berikutnya. Kita pindah gambarnya di sini. Garis AB sejajar dengan DE. Akibatnya perbandingan dari AD dibandingkan dengan DC, dia akan sama dengan BE dibandingkan dengan EC. Ya, kita tulis AD dibanding DC sama dengan BE dibanding EC. Atau kita tulis dalam bentuk pecahan, AD per DC sama dengan BE per EC. AD kita tulis panjangnya yaitu di sini AD 3 cm. Kemudian DC-nya di sini adalah 9 cm.
BE, di sini BE-nya kita tidak tahu. Kemudian EC-nya panjangnya 12. Jadi 3/9 sama dengan P per 12. Langkah selanjutnya kita kalikan silang. 9 kali P sama dengan 12 kali 3. Sama dengan 9 kali P, 12 kali 3 sama dengan 36. Maka P sama dengan 36/9 sama dengan 4. Jadi nilai P-nya adalah 4. Sampai di sini pembahasan hari ini anak-anak ya. Sudah paham ya? Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak semua. Ingatlah selalu untuk tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.